Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pembahasan kita pada Rabu yang lalu adalah terkait dengan Yasin, yaitu huruful muqatta'ah. Huruf yang terpisah-pisah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu terdapat sekitar 14 huruf yang terdiri dari huruf terpisah-pisah seperti alif lam mim, ha mim, alif lam mim ra, toha, ha mim ain sin qaf yasin, kemudian kaf ha ya ain sad, qaf nun dan sad. Semuanya itu adalah huruful muqatta'ah. Itu bisa dicantumkan, digabung dalam satu kalimat, yaitu siratu aliyin atau siratu aliyin haqqun namsikuhu. Jadi 14 huruf yang terpisah-pisah itu bisa dikumpulkan dalam satu kalimat, yaitu siratu aliyin haqqun namsikuhu, yaitu jalannya Ali bin Abi Thalib adalah benar yang harus kita pegangi. Jadi 14 huruf muqatta'ah itu kalau disimpulkan menjadi kalimat siratu aliyin haqqun namsikuhu. Itu gabungan dari huruf-huruf al-muqatta'ah. Kemudian apa maksud daripada huruf yang terpisah-pisah itu di dalam Al-Qur'anul Karim? Beberapa minggu yang lalu kita sudah menjelaskan sebagiannya. Ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat. Di antara pendapat itu bahwa itu huruf yang terpisah-pisah itu adalah ibarat sebuah simbol khusus antara Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah taala misalnya di dalam surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim itu adalah sebuah simbol hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu atau huruf itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bukan untuk dipahamkan kepada orang lain, tapi itu simbol komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang artinya adalah Nabi Muhammad. Adapun huruf-huruf lainnya yang selain huruful muqatta'ah itu memang untuk dipahami oleh semua orang. Tapi huruf yang terpisah-pisah di dalam Al-Qur'anul Karim itu hanya sebuah simbol hubungan antara Allah dan Rasulnya, komunikasi antara Allah dan Rasulnya, dan untuk tidak dipahami oleh banyak orang. Selain itu, huruf yang lainnya adalah untuk dipahami oleh semua orang, karena Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipahami oleh semua orang, ya, umat manusia. Akan tetapi ada beberapa pandangan lain, terutama berkaitan dengan Yasin, huruf ya dan sin itu sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas, kalimat Yasin itu adalah sebuah kalimat dari bahasa suku atau kabilah Tai. Jadi ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa-bahasa kabilah Tai. Kabilah Tai ini asalnya adalah kabilah Arab, dia berasal dari Yaman, kemudian dia tinggal di bagian
utara Jazirah Arabia, berada di antara dua gunung, yaitu Gunung Aja dan Salma. Itulah suku namanya suku Tai. Di antaranya kita pernah mengenal nama Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai orang yang derma sekali. Nah, kalimat Yasin itu kalau menurut bahasa Tai itu artinya ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kalau tidak salah kita kemarin sudah menjelaskan hal itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan Yasin menurut Ibnu Abbas yaitu wahai manusia sempurna, ya ayyuhal insan. Ketika kita membaca surat Yasin, yang dimaksud adalah wahai manusia yang paling sempurna. Siapa manusia yang paling sempurna? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang paling sempurna di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada makna lain dari kata Yasin, khusus daripada huruf Yasin ini, yaitu ya-nya itu ya harfun nida. Kalian kalau belajar nahwu, ya itu harfun nida untuk memanggil seseorang, seperti ya Abdullah, ya Fatimah. Tadi kita dalam doa tawasul kan begitu kan? Ya benar Rasulillah. Ya-nya itu adalah ya memanggil. Dalam bahasa Indonesia disebut wahai atau diartikan wahai. Ya benar Rasulillah artinya adalah wahai putra Rasulullah. Nah, Yasin itu harfun nida, hurufnya adalah huruf ya-nya huruf harfun nida, yakni memanggil. Ya dan sin itu isyarah pada kalimat Sayyidil Mursalin. Jadi Yasin artinya adalah wahai pemimpin para nabi. Yasin itu kalau dalam bahasa Indonesia ada singkatan kan? Singkatan DPRD. DPRD, huruf kepanjangan dari apa? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR atau MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Al-Quran pun menggunakan huruf-huruf yang semacam itu. Nah, Yasin khususnya, ya itu artinya wahai. Sin itu kepanjangan daripada Sayyidul Mursalin, yakni pemimpin para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Intinya adalah ketika kita mengucap Yasin, artinya wahai pemimpin atau tuan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalil kata menurut para ahli tafsir, kalimat itu bisa diartikan sebagai ya Sayyidil Mursalin. Yang dimaksudkan dengan dalil adalah bahwa kalimat ya Yasin yakni ya Muhammad, karena Muhammad adalah Sayyidul Mursalin. Pimpinan para nabi siapa? Nabi Muhammad. Manusia paling sempurna siapa? Nabi Muhammad. Berarti Yasin itu diartikan apapun, apakah Muhammad, apakah Sayyidul Mursalin, ataukah manusia sempurna, semua rujukannya kembalinya kepada Nabi Muhammad. Yasin artinya wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan konteksnya adalah atau kaitannya dengan ayat innaka laminal mursalin, Yasin wal Qur'anil Hakim, kemudian innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah bagian daripada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan kalimat ini maka kita berbicara tentang kalimat Yasin. Ada berbicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa bahwa kalimat Yasin atau huruf Yasin itu huruful muqatta'ah, bagian daripada pembuka surat-surat, dan ilmunya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian lihat terjemahan itu, terjemahan Depak,
Nanti alif lam mim diartikan begini, wallahu a'lam, yang lebih tahu. Apakah itu artinya alif lam mim itu wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu? Enggak. Artinya Kementerian Agama pun tidak mampu menerjemahkan tentang alif lam mim, karena sebagai huruf yang tentunya huruful muqatta'ah itu tidak memiliki makna, karena itu sebagai simbol daripada hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Nanti ada makna-makna lain tentang huruf itu tadi. Tentang huruf al-muqatta'ah itu banyak sekali. Ada salah satu di antaranya dari para imam mengatakan bahwa setiap huruf yang ada, huruful muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah di dalam Al-Quran itu masing-masing memiliki makna Ismullahil A'zam. Alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa, semua para imam menjelaskan itu. Tapi itu kan bagian daripada tafsir yang disampaikan oleh para imam al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Ada makna lain, apa fungsi daripada huruf terputus-putus itu atau huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran? Yasin, ha, mim, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu diantaranya dia mengatakan Allah seakan-akan berkata kepada umat manusia bahwa wahai manusia, ayat-ayat Al-Quran ini adalah terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian ketahui. Ada enggak di antara kita yang tidak hafal huruf hijaiyah? Semua hafal huruful hijaiyah, yaitu huruf alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Al-Quranul Karim 30 juz adalah terdiri dari huruf-huruf tersebut. Karena Al-Quranul Karim itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah itu, dan kalian juga tahu dan menggambarkan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah. Coba Anda buat Al-Quran yang sama-sama terdiri dari huruf hijaiyah. Kalian hafal, kalian berbicara dengan huruf-huruf tersebut. Kalian susun, cobalah Anda susun seperti Anda menyusun Al-Quranul Karim. Allah memberikan tantangan maksudnya. Jadi huruful muqatta'ah ini Allah memberikan tantangan kepada umat manusia. Kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran ini dari Allah, cobalah membuat Al-Quran yang sama dengan huruf-huruf yang kalian ketahui seperti hanya di dalam Al-Quranul Karim. Makanya dalam Al-Quran Allah menantang umat manusia, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Andai saja manusia dan jin semua bergabung untuk bekerja sama membuat satu surat saja dalam Al-Quranul Karim, persis seperti dalam Al-Quran, kata Allah, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah mampu membuat satu surat sekalipun. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun jin dan manusia bekerja sama untuk menyusun, tetap tidak. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bagian daripada makna atau rahasia daripada huruf. Dalam riwayat itu bahwa huruful muqatta'ah itu adalah ismun min asma'illahil a'zam. Dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam ketika beliau menjebol pintu Khaybar. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib menjebol pintu Khaybar dan kemudian dijadikan tameng untuk berperang, itu dalam riwayat disebutkan pintu Khaybar itu sangat berat. Selesai perang dilempar Imam Ali oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Itu 40 orang tidak mampu mengangkat pintu Khaybar tersebut. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib mampu. Doa apa kira-kira yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib? Dalam berbagai kisah disebutkan Imam Ali bin Abi Thalib ketika dia berperang melawan Yahudi di Khaybar itu disebutkan bahwa ada 40 malaikat yang membantu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam.
Dan doa yang dipakai Imam Ali untuk menjebol pintu Khaybar yang besar itu, salah satu diantaranya adalah alif lam mim kaf ha ya ain shad dan seterusnya. Tidak perlu saya sebutkan, nanti kalian jadi apa namanya, mengijazahi kalian. Tapi itulah yang dimaksudkan dengan rahasia daripada huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim, huruful muqatta'ah. Kemudian dalam Al-Quran, dalam surat Yasin itu Allah mengatakan wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Wawunya itu wawu qasam. Wawu qasam itu apa? Wawu yang digunakan untuk bersumpah. Kalau kamu pakai sumpah, gunakan wawu disebut wawu qasam. Wallahi. Orang bersumpah bilang wallahi. Kalimat wallahi terakhir pakai kasrah. Wallahi itu artinya adalah bersumpah. Tapi kalau kamu bersumpah wallahu, bukan sumpah. Bersumpah itu harus menggunakan kalimat wallahi atau billahi, tallahi. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini bersumpah dengan Al-Qur'an, wal Qur'anil Hakim. Dan Allah bersumpah dengan atas nama Al-Qur'an. Ini apa maksudnya? Pertama, wawunya wawu qasam. Terus Al-Quran yang dijadikan sebagai bahan sumpah. Seperti misalnya wallahi yang kita jadikan sumpah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wal Quran al-Hakim, berarti apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala? Al-Quran. Lalu Al-Quran itu, Al-Quran ini dicatat sekedar istilah saja. Al-Quran itu adalah kitab, majmu'ul kitab al-muqaddasah, kumpulan kitab-kitab suci yang tersusun dari atau yang terdiri dari 114 surat. Dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Itulah namanya Al-Quranul Karim. Dimulai dari Fatihah dan kemudian berakhir dengan surat An-Nas. Awalnya dengan Alhamdulillah yang disebut dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Wal Quran Al-Hakim. Allah bersumpah dengan Al-Quranul Hakim. Kemudian dalam ayat ini Al-Hakim adalah sifat daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran itu memiliki beberapa sifat. Al-Quran itu memiliki beberapa sifat. Salah satu di antara makna atau sifat Al-Quran itu adalah Al-Hakim. Apa yang dimaksud dengan Al-Hakim? Al-Hakim satu bisa diartikan sebagai pemutus. Al-Hakim, Anda dalam pengadilan itu kan harus ada seorang hakim. Apa hakim itu? Hakim adalah orang yang memutuskan masalah, pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Al-Quranul Karim juga disebut Al-Hakim, artinya adalah pemisah antara batin dan kebenaran, atau pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Maka di setiap pembicaraan kita ingin tahu apakah itu benar ataukah tidak,
akidah Anda benar atau tidak, coba Anda rujukkan kembali kepada Al-Quranul Karim. Kalau akidahmu sesuai dengan Al-Quranul Karim, berarti akidahmu benar. Omonganmu sesuai dengan Al-Quranul Karim, berarti omonganmu benar. Tapi apabila omonganmu bertentangan dengan Al-Quran dan kemudian akidahmu bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka itu berarti akidahmu dan omonganmu semuanya adalah batil. Makanya disebut Al-Hakim. Jadi semua harus kita rujuk kembali kepada Al-Quran. Itu makna pertama dari makna Al-Hakim. Makna Al-Hakim yang kedua, itu artinya bisa diartikan Al-Hakim itu adalah Qurannya terjaga, Al-Musan. Al-Hakim artinya bahwa Al-Quranul Karim itu terjaga, tidak ada kebatilan di dalamnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quranul Karim itu tidak ada kebatilannya, tidak didatangi kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Mutlak benar. Al-Quranul Karim mutlak benar. Oleh karena itu tidak ada satu orang yang meragukan Al-Quranul Karim. Tapi bisa jadi meragukan tentang tafsir Al-Quranul Karim. Apa bedanya? Tidak satu pun orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Tapi bisa jadi ada orang yang meragukan kebenaran penafsiran Al-Quran. Apa bedanya? Beda. Al-Quran adalah wahyunya Allah, kalamnya Allah, ucapannya Allah, firman-Nya Allah, mutlak benarnya. Tapi penafsiran berbeda. Penafsiran ucapannya Allah, penafsiran Al-Quran itu artinya apa? Cara berpikir seseorang tentang ayat tersebut. Dan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya bukan Qurannya yang salah, penafsirannya yang bisa jadi salah, bisa jadi benar. Karena Al-Quran yang mutlak benar. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menafsirkan Al-Quran secara mutlak benar kecuali orang-orang yang maksum, yaitu para imam al-maksumin alaihi wassalatu wassalam. Ada ulama ketika menafsirkan Al-Quran, mereka tidak ada yang pernah mengatakan pasti begini, tidak ada. Semua ulama, para ulama akan mengatakan ini makna yang paling dekat, ini makna yang paling rasional, ini makna yang mendekati benar. Jadi tidak ada, ya, kecuali maksumin alaihi wassalatu wassalam. Jadi Al-Hakim, makna yang kedua artinya adalah bahwa Al-Quran itu terjaga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Terjaga, tidak ada kebatilan sama sekali, dan dijaga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sendiri Allah menegaskan, Allah yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quranul Karim dan kami pula yang menjaga Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada tuduhan orang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah berubah, bahwa Al-Quran orang Syiah itu berbeda, itu sebuah kebohongan mutlak karena dia tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada orang yang memalsukan Al-Quran dan tidak akan ada orang yang merubah Al-Quranul Karim dalam pengertian lafalnya. Kalau hurufnya itu dulu katanya antara jim, ha, kha tidak ada bedanya. Huruf jim, ha, dan kha, apa bedanya dari tiga huruf ini? Titiknya, jim ada titiknya di bawah, ha tanpa titik, kha ada titiknya di atas. Dulu katanya, zaman dulu itu kalimat jim, ha, kha itu tidak ada bedanya sama sekali. Sin dan shin, sin muhmalah dan shin muhjamah itu tidak ada bedanya. Kemudian dalam
kaidah tertentu dalam kaidah modern di zaman-zaman setelah sahabat Nabi kemudian dirubah, katanya dirubah pakai sin dan pakai shin. Kalau perubahan dalam hal ini ya, tapi perubahan dalam lafaz tidak akan pernah terjadi sama sekali. Di Irak itu di Najaful Ashraf ada perpustakaan sangat besar, itu tulisan Al-Quran yang ditulis oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam. Anda tidak bisa bedakan antara huruf-hurufnya sama sekali. Dan bisa dibedakan antara kha, antara jim, ha dan kha. Anda bisa datang di sana, saya pernah hadir, saya pernah datang ke sana dan mengecek dan benar. Ya, itu makna daripada al-hakim. Jadi al-hakim yang dimaksudkan adalah terjaga, tidak ada kebatilan di dalamnya. Dan yang kedua adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin merubah Al-Quran Karim itu adalah orang yang memang hatinya sudah mati dan tidak akan mungkin itu. Allah Ta'ala mengatakan ma'akhadna min hulul yamin thumma laqata'na min hulwatin. Orang merubah pasti akan dibunuh oleh Allah Ta'ala. Mesti kualat. Merubah Al-Quran pasti akan kualat. Oleh karena itu, saudara sekalian, bahwa umat Islam itu sudah sekitar 14 abad yang lalu, ya, 14 abad yang lalu, Al-Quran 14 abad yang lalu sampai sekarang semuanya adalah sama, tidak ada bedanya sama sekali. Mulai abad-abad pertama maupun sampai sekarang semuanya adalah sama saja, berbeda dengan Taurat. Nah, siapa yang menulis Al-Quranul Karim? Mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan Al-Quran itu dulu turun kepada Nabi Muhammad itu bertahap. Dalam satu ayat Allah Ta'ala mengatakan wa nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran secara utuh. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi setelah itu kemudian Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan cara bertahap per kasus. Setiap ada kasus Allah Ta'ala menurunkan ayat. Berarti Al-Quran tertulis itu berdasarkan turunnya peristiwa. Ketika ada peristiwa maka Rasulullah mendapatkan wahyu, mendapatkan surat ini. Itu ditulis. Sebagian mengatakan Al-Quran sebenarnya sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW sesuai dengan turunnya ayat dan turunnya surat. Akan tetapi tidak terbentuk dalam sebuah kitab. Ya kan? Al-Quran turun, ditulis mungkin sebagian menulis melalui kertas, melalui kulit dan lain sebagainya berdasarkan ketika surat itu turun. Jadi tidak ada namanya Al-Quran dalam bentuk kitab. Kemudian sebagian mengatakan begitu bahwa Al-Quran itu dikumpulkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dalam bentuk kitab satu kitab, masih lembaran-lembaran. Kayak kalian misalnya kita ngajar semacam ini, kalian nulis nanti disimpan di tempat sana, nanti kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab disesuaikan. Nah itu berdasarkan pada turunnya ayat Al-Quranul Karim. Nah, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya dikumpulkan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah meninggal, maka kemudian mereka mengumpulkan Al-Quran. Ada yang mengatakan itu adalah Abu Bakar dengan musyawarah Khalifah Umar maka dikumpulkan. Ada yang mengatakan tidak, Rasulullah yang memerintahkan Ali bin Abi Thalib alaihissalam untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Misalnya di dalam kitab Ulumul Quran itu ada bisa baca itu. Nah, di zaman kalau menurut pandangan Ahlul Bait bahwa yang mengumpulkan Al-Quranul Karim itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu
wassalam karena perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah Rasulullah meninggal dunia, Imam Ali bin Abi Thalib bersumpah tidak memakai ridha, pakai pakaian serban kecuali dalam sholat sampai beliau mengumpulkan Al-Quran itu selesai. Apa yang ditulis Imam Ali bin Abi Thalib? Al-Quran ditulis berdasarkan tentang kapan turunnya, surat apa yang turun, dikumpulkan di Makkiyah, Madaniyah, di peristiwa ini dikumpulkan sedemikian rupa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Itu yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika selesai terkumpul oleh Imam Ali bin Abi Thalib, diserahkan sama Khalifah Abu Bakar dan mereka menolak. Dia bilang kami cukup dengan Al-Quran yang ada ini. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam mengumpulkan mushaf itu dengan riwayat berdasarkan turunnya ayat. Makanya Al-Quran yang ada di kita ini disusun tidak berdasarkan pada turunnya ayat. Bahkan dalam beberapa ayat itu ada campuran, ada yang ayat Madaniyah, ada yang ayat Makkiyah. Makkiyah itu ayat-ayat yang turun di waktu di masa Makkah, dan kemudian Madaniyah adalah ketika Rasulullah berada di Madinah. Itu dalam ilmu ulumul Quran Anda bisa baca itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini dikumpulkan di zaman Khalifah Abu Bakar dan lain sebagainya, kemudian zaman Utsman dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itulah terjadi perbedaan pandangan tentang siapa yang mengumpulkan Al-Quranul Karim. Tapi yang ada sekarang ini adalah di zaman Utsman kalau tidak salah. Jadi 14 abad yang lalu Al-Quran yang ditulis Ibnu Mas'ud dalam Al-Quran pada abad pertama itu tetap terjaga, dan juga apa yang ditulis oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Imam As-Sajjad itu tetap sudah masih ada. Nah, Al-Quran tentu berbeda dengan Taurat dan Injil. Apa bedanya? Di Injil itu ada beberapa, katanya penulis Injil itu jumlahnya banyak. Tapi dari masing-masing jumlah yang banyak itu hampir ada kesamaan. Maka kemudian didasarkan pada perjanjian baru, maka kemudian yang tulisan-tulisan kumpulan itu dijadikan 4 saja, 4 Injil. Salah satu di antaranya adalah murid Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Injil yang pertama disebut apa namanya? Matius, Injil Matius, kemudian Injil Markus, Lukas, kemudian Yohanes. Itu bedanya dengan Al-Quranul Karim. Kalau yang Matius itu katanya adalah seorang yang ahli, dia berbicara tentang nubuat, tentang apa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, itu yang menulis adalah Matius. Kemudian Markus juga demikian, berkaitan tentang hukum, tentang kehidupan. Lukas juga demikian, dan Yohanes. Sampai sekarang ada 4 Injil. 4 Injil ini sudah bukan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dikumpulkan oleh murid-muridnya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah sekian lama itu ucapan Nabi Isa itu kemudian ditulis dan lain sebagainya, sampailah terjadi yang namanya Injil itu. Tapi Al-Quran tidak, Al-Quran berbeda. Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna Al-Hakim yang berapa tadi? Ketiga ya. Makna Al-Hakim yang ketiga maksudnya adalah Al-Hakim. Al-Quran disebut Al-Hakim itu dia adalah sebagai sahibul hikmah atau sahibul hikam. Al-Quran itu di dalamnya terdapat hikmah.
Setiap orang yang membaca Al-Quranul Karim maka dia akan menemukan ma'rifat hakikat yang tersimpan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu orang yang membaca Al-Quran dengan memahami maknanya maka Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh bagi orang yang sakit, penyembuh dari kebodohan, menjadi orang yang bijak. Orang yang memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim, mesti dia akan bijak. Kenapa? Karena Al-Quran adalah Al-Hakim. Quran itu bijak. Maka siapapun umat Islam yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang sangat bijak. Alhamdulillah, itulah makna daripada makna Al-Hakim yang kita jelaskan di dalam surat Yasin tersebut. Insyaallah di lain waktu saya kalian sudah ngantuk. Insyaallah nanti lain hari kita akan lanjutkan lagi. Saya kira kalau sudah baca surat Tawasul nggak perlu baca Hadithul Isa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.